You came to the world you created, trading your crown for a cross. You willingly died, your innocent life paid the cost. Counting your status as nothing, the King of all kings came to serve. Washing my feet, covering me with your love. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. My treasure, the one that I can't live without. Here at your feet, my desires and dreams I lay down. Here at your feet, my desires and dreams I lay down. I lay it all down. If more of you, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You've shown us the way to your heart. So Father, I pray, make me more like Jesus. It's
Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita, bersama-sama dengan kami beribadah di dalam ibadah online Gereja Kristen Jakarta. Mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mohon Tuhan menyertai setiap kita, melawat setiap kita, memulihkan setiap kita. Kita ini berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Apapun kejadian, apapun pergumulan, apapun masalah dalam kehidupan kita, semua itu adalah proses pembentukan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi untuk semakin memurnikan iman kita. Biarlah melalui pujian penyembahan dan juga firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua semakin diteguhkan bahwa kita milik kepunyaan Tuhan, dan kita pasti senantiasa disertai dalam proses pembentukan setiap kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita bersama-sama akan masuk di dalam saat teduh. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan, kita mau fokus menyembah Tuhan. Marilah kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya,
dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk kembali. Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalamku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jemaat kasih Tuhan, sungguh kita bersyukur. Kita memiliki Tuhan, tempat kita berharap. Ialah penolong kita yang sejati. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memanggil kita sama-sama kembali untuk datang beribadah kepadanya. Mari kita sama-sama sembah. Kita muliakan namanya, Raja segala raja. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah mari kita muliakan namanya, muliakan namanya, dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan, muliakan nama. Mari angkat tangan kita, tanganmu kepadanya. Muliakan, muliakan namanya, dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Tuhan. Segala hormat bagi Allah Bapa, bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Mari jemaat saya undang sama-sama kita berdiri. Hormat bagi Raja Mulia. Hormat bagi Raja Mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tangannya. Haleluya, haleluya, di hadapan tangannya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya, di hadapan tatanya, di hadapan tatanya. Amin. Jemaat kasih Tuhan, saat ini saya sama-sama mengundang kita semua. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Ada begitu banyak berkat daripada Tuhan yang sudah kita rasakan. Mari dalam saat ini kita mau sama-sama menyatakan ucapan syukur kita atas segala kebaikannya. Tuhan yang terus ada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan demi kebaikan. Penyertaan-Mu yang tiada habisnya di dalam kehidupan kami. Kami terus merasakan pimpinan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami.
dalam keadaan suka kami maupun dalam keadaan duka kami. Kami bersyukur Kau telah memanggil kami hari ini untuk datang kembali beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih setiamu yang tidak berkesudahan ini. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita semua adalah manusia yang lemah. Kita terbatas. Mari saat ini dengan penuh kerendahan hati, mari kita datang, kita mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kita. Terutama ketika kita tidak taat di dalam proses pembentukannya. Yang mungkin bagi kita itu menyakitkan, kita memberontak kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang Tuhan telah panggil, yang Tuhan telah tebus. Tuhan, saat ini dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami memohon ampun ya Tuhan atas segala pelanggaran kami. Ampuni kami ketika kami sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Tetapi hari-hari kami, mungkin kami masih belum bisa taat ya Tuhan. Dalam hidup kami masih ada berontak kepada Tuhan ketika Tuhan membentuk kehidupan kami, diri kami. Tuhan ajarlah kami. Untuk kami mau dengar-dengaran, kami mau terus taat untuk proses pembentukan-Mu ya Tuhan. Walau itu memang tidak mudah. Walau itu mungkin rasanya menyakitkan. Biarlah kami berserah kepadamu ya Tuhan. Untuk Tuhan terus bentuk kehidupan kami. Untuk kami semakin serupa seperti Kristus. Menyenangkan dan memuliakan Engkau selalu dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita semua. Firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 5 berkata, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya." Amin. Mari kita berdoa untuk ibadah kita. Bapa, saat ini kami sama-sama datang kepadamu. Kami sama-sama mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah hari ini. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai semuanya sampai akhir. Tuhan, berbicaralah. Tuhan, bekerjalah seluas-luasnya. Membentuk setiap kami melalui setiap rangkaian ibadah hari ini. Melalui puji-pujian yang ada, melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan juga yang boleh membentuk kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami menyerahkan ibadah hari ini. Amin. Kita tetap berdiri jemaat kasih Tuhan. Mari kita bersama dengan orang-orang percaya. Di segala tempat dan dalam sepanjang abad. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat kasih Tuhan. Ya, kita sungguh bersyukur. Sungguh ajaib Tuhan kita.
kebesarannya, kekuatannya sungguh tidak terbayang oleh setiap kita semua. Jemaat kasih Tuhan, seburuk apapun keadaan saya dan saudara, Ia tetap mampu membentuk kita semua dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah kita menyerahkan seluruh rencana, seluruh keberadaan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Mari kita sama-sama serukan, ajaib Kau Tuhan. Mari kita sama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Tuhan megah bagi kita, bagiku. Senam jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kita serukan, Raja atasku, amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Benar, hanya Tuhan yang layak ditinggikan dalam hidup kita. Mari serukan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Mari kita serukan, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Saya undang kita semua sama-sama berdiri. Tak terbayang kebesaran Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Serukan, Kau megah bagiku, amin. Mari katakan, senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Ialah Raja atas setiap hidup kita. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari kita tinggikan namanya dalam kehidupan kita. Ia yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Ya sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ia adalah Tuhan, Raja mulia, Ya agung dan perkasa, megah dan berjaya. Agung dan perkasa, Amin. megah dan berjaya. Ialah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ia tempat perlindungan kita semua, Bapak Saudara. Tempat perlindungan. Ya kubu pertahanan. Kubu pertahanan. Yesus. Mari sekali lagi kita serukan, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari sekali lagi kita serukan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib. Mari kita bertepuk tangan. Amin. Agung dan perkasa, Ya sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, oh, agung dan berkah. Tuhanlah sumber kemenangan kita, Kau sumber kemenangan.
mulia. Sekali lagi kita serukan, Raja mulia. Raja mulia. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Ya Raja di atas segala raja. Amin. Silakan duduk jemaat kasih Tuhan. Mari saat ini kita sama-sama akan membaca responsoria kita dari Katekismus Heidelberg. Apa itu kunci-kunci kerajaan surga? Pemberitaan Injil yang kudus dan pengucilan resmi atau pemutusan hubungan dengan jemaat Kristen. Dengan kedua sarana itulah kerajaan sorga dibuka bagi orang-orang yang percaya dan ditutup bagi orang-orang yang tidak percaya. Bagaimana kerajaan surga dibuka dan ditutup melalui pemberitaan Injil yang kudus? Menurut perintah Kristus, kepada semua orang yang percaya dan kepada tiap-tiap orang percaya secara perseorangan, diberitakan dan ditegaskan dengan nyata bahwa setiap kali mereka menerima janji Injil dengan iman yang benar, semua dosa mereka sungguh-sungguh diampuni oleh Allah karena jasa Kristus. Sebaliknya, kepada semua orang yang tidak percaya dan mereka yang tidak sungguh-sungguh bertobat, diberitakan dan ditegaskan bahwa mereka tetap kena murka Allah dan hukuman yang kekal selama mereka tidak bertobat. Allah akan menjatuhkan hukuman menurut kesaksian Injil ini, baik dalam hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Bagaimana kerajaan sorga ditutup dan dibukakan melalui pengucilan resmi dari jemaat Kristen? Menurut perintah Kristus, mereka yang memakai nama Kristen namun membawakan ajaran bukan Kristen atau menempuh hidup yang bukan Kristen harus berkali-kali dinasihati secara persaudaraan. Kalau mereka tidak mau melepaskan ajaran sesatnya atau cara hidupnya yang keji, namanya harus diberitahukan kepada jemaat atau kepada orang-orang yang oleh jemaat diangkat untuk menangani perkara-perkara semacam itu. Kalau mereka tidak menghiraukan nasihat itu, orang-orang itu akan mengucilkan mereka dari jemaat Kristen dengan cara melarang mereka menerima sakramen-sakramen yang kudus. Dan oleh Allah sendiri, mereka dikucilkan pula dari kerajaan Kristus. Tetapi jika mereka berjanji akan bertobat dan menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh, mereka akan diterima kembali sebagai anggota Kristus dan jemaatnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita untuk responsoria pada hari ini. Jemaat kasih Tuhan, biarlah tadi apa yang telah kita baca, itu bukan hanya sekedar kita baca, tetapi kita pun memiliki tekad di dalam hidup kita untuk kita terus menyenangkan hati Tuhan dengan kehidupan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, hari lepas hari, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita memberikan seluruh kehidupan kita kepadanya. Sehingga Tuhan membentuk kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita sama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Biarlah ini bukan hanya sekedar kita nyanyikan, tapi ini menjadi doa setiap kita. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu.
Oh Yesus, ku jadikan ku alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna sepertimu. Mari sekali lagi dari awal kita naikkan pujian. Hanya kepadamu ini kami ya Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikan ku alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna sepertimu. Saya undang jemaat untuk berdiri. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikan ku alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna sepertimu. Sempurna sepertimu, sempurna sepertimu, sempurna sepertimu. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh senang sekali kita boleh hadir bersama-sama, boleh beribadah kepada Tuhan hari ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami datang ke hadapan Engkau berterima kasih karena kasih dan pemeliharaan-Mu. Pada hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu dan juga memberkati setiap saudara-saudara kami yang sudah hadir. Engkau berkati setiap kami dimanapun kami berada. Kiranya urapan Roh Kudus menolong setiap kami sehingga firman yang kami baca, firman yang kami renungkan boleh menjadi kebenaran dalam hidup kami dan menolong setiap kami untuk senantiasa menjadi orang yang taat kepada Tuhan, yang dibentuk oleh Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya ajak kita melihat satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia pasal yang ke-18, kita akan memperhatikan beberapa ayat terlebih dahulu, terutama dari ayat 1 sampai ayat ke-6. Nanti kita akan baca beberapa ayat lain yang menjadi konteks pembahasan kita. Yeremia pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, demikian bunyinya. Firman Tuhan yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang
dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak akan bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini jelas sekali memberitakan kepada kita kebenaran-kebenaran penting tentang bagaimana kita dibentuk oleh Tuhan, ya. Secara khusus kita lihat di dalam ayat yang keempat, saya ulangi sekali lagi, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari yang spesial ini, kesempatan yang istimewa ini, hari ini kita akan coba merenungkan satu tema, yaitu yang telah rusak dibentuk kembali. Yang telah rusak dibentuk kembali. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dewasa ini, di dalam pengajaran masa kini, terus dikembangkan berbagai metode atau berbagai cara pengajaran yang menarik. Ada yang disebut dengan quantum teaching. Mungkin sebagian Bapak Ibu Saudara pernah dengar, ya, quantum teaching atau quantum learning. Yakni suatu metode mengajar yang dinamis yang dilakukan untuk membangun interaksi di antara para guru dan siswa. Jadi guru dituntut untuk selalu melibatkan murid dalam pembelajaran sebagai subjek, bukan objek. Jadi guru itu harus aktif membentuk murid, mengajak murid, menolong mereka sebagai subjek pembelajaran. Jadi bukan saja objek pembelajaran. Karena subjek itu menjadi lebih aktif, kalau kita hanya objek, kita lebih pasif, ya. Murid itu akan lebih pasif hanya sebagai penerima informasi. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, metode ini terus dikembangkan oleh banyak institusi pendidikan di dalam pengajaran yang ada. Apa tujuannya, saudara-saudaraku yang terkasih? Tujuan daripada quantum teaching atau quantum learning ini adalah supaya tercipta satu sikap kegembiraan. Satu sikap kegembiraan di antara para murid atau para pembelajar. Selain itu, mereka juga ditolong supaya menjadi lebih percaya diri. Lebih mampu mengungkapkan dirinya di dalam proses belajar, baik itu di satu tempat tertentu ataupun di ruang kelas tertentu. Selain itu, saudara-saudaraku yang terkasih, metode belajar ini juga menolong supaya guru dan siswa akan tercipta satu relasi, satu interaksi yang sangat baik, sehingga proses belajar mengajar ini bisa berhasil dengan baik. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang metode belajar atau metode pengajaran, kita juga ingat, ya, Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang agung, Tuhan yang besar, guru yang pernah hadir di bumi ini sebagai guru agung, sebagai Tuhan. Dia juga memakai metode-metode yang terbaik untuk mengajar para murid, para pendengarnya. Salah satu metode yang paling sering dipakai Tuhan Yesus adalah metode perumpamaan. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan konsep-konsep yang dalam, konsep-konsep yang luas dengan perumpamaan. Tujuannya supaya muridnya, para pendengarnya boleh mengerti dengan sebaik-baiknya. Demikian pula saudara-saudara di dalam perjanjian lama, khususnya teks yang kita baca hari ini di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 8, lalu konteksnya ayat 6 sampai 12, 15 dan 17 dan 18. Coba saya tambahkan ayat dari konteksnya, ya, saudara-saudara.
Khususnya kita akan memperhatikan ayat yang ke-10 sampai 12, lalu 15 dan 18. Ayat yang ke-10 memberitahu kepada kita, tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku telah mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem begini firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Ayat yang bagian konteks ayat yang terakhir, ayat 18, berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri dan jangan memperhatikan setiap perkataan mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita baca teks yang ada dan juga kita baca kalimat-kalimat konteks yang saya kutip di sini, Saudaraku terkasih, kita melihat betapa dahsyatnya umat Tuhan pada waktu itu. Itulah sebabnya Tuhan sendiri lewat hambanya, lewat Nabi Yeremia sendiri memakai satu metode yang juga dikenal dengan metode metafor atau suatu perbandingan, yaitu memakai satu kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan satu lukisan yang didasarkan pada arti yang ada atau satu arti perbandingan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini satu metode yang luar biasa. Tadi saya sudah katakan bahwa metode itu macam-macam, metode yang modern seperti tadi, ya, quantum teaching. Tuhan Yesus pakai perumpamaan. Nah, di sini satu metafor yang menggambarkan bahwa tukang periuk, Saudara tahu ya, tukang periuk atau yang dikenal dengan penjunan itu mengumpamakan atau menggambarkan tentang Tuhan kita. Kemudian juga bejana tanah liat. Bejana tanah liat ini menggambarkan tentang umat Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi baik itu tukang periuk yang akan berperan sebagai pembentuk hidup kita, bejana tanah liat sebagai yang dibentuk. Tuhan sendiri sebagai pembentuk kita yang luar biasa. Bagi yang rusak, Tuhan akan membentuk kembali. Ya, umat Tuhan Israel pada waktu itu adalah objek dari proses pembentukan yang Tuhan lakukan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana tingkat keberhasilan proses pembentukan ini? Itu tergantung kepada faktor Tuhan sendiri dan juga bergantung kepada respon daripada setiap umat Tuhan. Respon daripada manusia itu sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa Tuhan yang berdaulat itu bisa membentuk saudara dan saya. Kalau memang Tuhan itu berdaulat, Dia Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang adil, Tuhan yang akan membentuk setiap kita, tapi juga menuntut kebebasan atau memberikan kebebasan kepada manusia supaya manusia boleh sungguh-sungguh merespon akan setiap kerinduan daripada Tuhan, merespon daripada setiap keinginan Tuhan di dalam membentuk setiap kita yang ada. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita di sini bisa melihat, saudaraku terkasih, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat
Tuhan yang bersedia, Tuhan yang mampu, Tuhan yang adalah digambarkan di dalam perjanjian lama sebagai penjunan, sebagai tukang periuk. Itu Tuhan menggambarkan bahwa dia Tuhan yang berdaulat, namun juga Tuhan yang memberikan kebebasan kepada setiap kita. Tuhan membentuk hidup kita menurut rencananya, menurut visinya, menurut tujuan yang Tuhan kehendaki. Di dalam ayat yang keempat seperti yang sudah kita baca, kita akan melihat kembali. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya, itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakan kembali. Jadi Bapak Ibu saudaraku terkasih, Tuhan yang berdaulat itu seperti saya katakan, Tuhan yang mampu membentuk setiap kita, dia juga memberikan kebebasan kepada setiap kita. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan punya rencana sejak semula, baik dia mencipta kita. Pada awalnya Tuhan mencipta kita sesuai dengan apa saudara-saudara? Sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Sesuai dengan gambar dan rupa Allah itu artinya sesuai dengan karakter daripada Tuhan. Karakter kebenaran Tuhan. Karakter kekudusan daripada Tuhan. Tuhan membentuk setiap saudara dan saya. Bahkan Tuhan menolong saudara dan saya supaya saudara dan saya boleh dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan rencananya, supaya saudara dan saya boleh menjadi pelaksana daripada mandat Tuhan. Tuhan ingin membentuk setiap kita, saudara-saudara, sejak awal, supaya kita boleh menjalankan mandat Tuhan, yaitu boleh mengelola segala ciptaan yang ada. Selain itu, saudaraku yang terkasih, Tuhan juga membentuk kita di dalam Yesus Kristus, supaya saudara dan saya boleh serupa dengan Kristus, serupa dengan Yesus Kristus, dan menjadi saksi Tuhan, yang boleh memberitakan firman Tuhan, yang boleh menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan terus memproses kita, Tuhan terus membentuk kita, Tuhan terus menjadikan kita saksi-saksi Tuhan, supaya kita boleh melaksanakan amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hal ini menolong setiap kita harus mengerti bahwa Tuhan kita, sang pembentuk kita, dia akan sanggup memulihkan, mentransformasi hidup kita masing-masing. Apapun kondisi kita. Ini satu berita pengharapan bagi saudara dan saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara di dalam perjalanan hidup kita, kita ada gagal. Kita ada rusaknya. Bukan hanya mungkin ada ya, dan kita mungkin sering kali kita tidak hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kita menjadi bejana yang rusak, tapi Tuhan sanggup. Tuhan mau membentuk kita. Tuhan ingin memproses ulang setiap kita seperti yang dilakukan oleh tukang periuk. Tukang periuk kalau bejana yang dia buat dari tanah liat itu, kalau bentuknya nggak persis, kalau ada yang terjadi kerusakan, maka dia akan remukkan kembali, dia akan proses kembali menjadikan bejananya itu menjadi lebih sempurna. Nah, ini gambaran Bapak Ibu Saudaraku. Demikian dengan hidup kita. Tuhan di dalam bentuk setiap kita, di dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita banyak hal atau banyak kali kita gagal di dalam kehidupan kita. Kita tidak berhasil, kita tidak taat, kita tidak respon dengan baik apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita menggunakan kebebasan kita, ya, kebebasan kita secara salah, dan kita tidak menjadi orang Kristen yang taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan sang pembentuk kita tadi, Tuhan yang mampu, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memberikan kebebasan kepada setiap kita, juga memberikan tuntutan kepada kita kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak taat kepada Dia. Dia memberikan semacam peringatan yang sangat keras kepada setiap kita, bahwa kalau saudara dan saya dan kita semua
tidak bertobat dari kejahatan kita, atau dengan kata lain kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan, maka akan ada hukuman yang sangat serius sekali. Di ayat yang ke-8, di dalam konteks teks yang kita baca dan konteks yang kita baca, di ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tetapi apabila bangsa itu terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku hendak menjatuhkan malapetaka yang telah kurancangkan itu terhadap mereka. Jadi saudara, tuntutannya apa? Tuntutannya adalah bertobat dari kejahatan. Ya, bertobat. Apabila bangsa itu terhadap siapa aku berkata demikian bertobat dari kejahatan. Kalimat yang sebaliknya adalah kalau tidak bertobat, berarti segala yang dirancangkan, segala malapetaka, segala hukuman akan disampaikan, akan dijatuhkan kepada setiap orang yang tidak taat kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita tidak boleh salah menggunakan kesempatan, tidak boleh salah membuat keputusan, dan kita tidak boleh menyalahgunakan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus pakai kebebasan kita dengan bertanggung jawab. Kita harus taat kepada Dia, pakai setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Karena ada hukuman bagi orang yang tidak taat sepenuhnya akan Dia. Firman Tuhan dengan tegas, kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-7 ya. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa atau tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, aku akan merobohkan, aku akan membinasakannya. Saudara-saudara, ini kalimat-kalimat yang sangat tegas sekali. Bahwa orang yang tidak mau taat, yang nggak mau bertobat dari kejahatannya, dia akan dicabut. Bahaya sekali ya saudara-saudara ya, akan dicabut, akan dirobohkan, akan dibinasakan. Jadi ini satu peringatan yang sangat amat keras sekali bagi orang yang menyalahgunakan kebebasannya secara salah. Secara salah. Menggunakan kesempatan kebebasan secara tidak bertanggung jawab. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih dengan harapan Bapak Ibu Saudara boleh memilih yang terbaik. Kalau kita bersalah, kita bertobat. Kalau kita ada kejahatan-kejahatan, ada dosa-dosa dalam diri kita, kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan. Supaya Bapak Ibu Saudara boleh mengalami anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat tegas, sangat jelas, diumumkan oleh Tuhan, Sang Pembentuk kita. Jadi tingkat keberhasilan tergantung kepada faktor Tuhan dan juga faktor kita di dalam respon kepada firman Tuhan. Jadi Tuhan punya rencana karena Tuhan punya rencana dari sejak awal, sejak mula. Bahkan di dalam perjanjian baru ditegaskan bahwa Tuhan membentuk kita supaya kita boleh serupa dengan gambaran tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, perhatikan firman ini dengan baik, perhatikan dengan sangat serius. Poin yang kedua yang ingin kita coba perhatikan. Tuhan Sang Penjunan atau Pembentuk kita selalu bersedia memberikan anugerah pengampunan kepada kita. Ada anugerah pengampunan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Di ayat yang ke-11, bagian B dikatakan, baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perhatikanlah tingkah lakumu, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Jadi saudara-saudara, tadi saya katakan Tuhan memberikan anugerah. Tapi anugerah di sini saudara-saudara menuntut pertanggungjawaban, menuntut pertobatan yang serius. Anugerah selalu disediakan, selalu terbuka. Kesempatan kedua selalu Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Memberikan kepada saudara-saudara sekalian. Tuhan yang berdaulat,
Tuhan yang adil, dia akan menjalankan hukumannya kepada orang-orang yang menyalahgunakan akan anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh salah ya, sebagai umat Tuhan kita tidak boleh salah menggunakan kebebasan. Apalagi kita salah di dalam menggunakan kebebasan kita dengan sengaja untuk menantang Tuhan, seperti yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Betapa dahsyatnya Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Kalau anugerah sudah diberikan kepada setiap kita, kesempatan sudah diberikan kepada setiap kita, peringatan-peringatan yang keras, ancaman-ancaman bagi orang yang menyalahgunakan, yang tidak mau bertobat, yang tidak mau taat, maka akan ada hukuman yang sangat amat serius. Saudaraku terkasih, kalau kita lihat umat Tuhan pada waktu itu, ya, mereka betul-betul umat yang tegar tengkuk. Mereka betul-betul menjadi orang yang mengabaikan anugerah Tuhan. Walaupun Tuhan sudah memberikan jaminan, garansi anugerahnya luar biasa dengan satu tuntutan supaya mereka percaya, mereka bertobat dari perilaku mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kesempatan yang diberikan ini tidak dipakai dengan baik. Justru mereka mengabaikannya. Ya, di ayat yang ke-12, saudara-saudara, coba lihat respon mereka. Ini kalimat respon mereka adalah, tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Firman Tuhan ayat ini memberikan penegasan kepada kita bahwa mereka sungguh amat keras. Mereka sungguh mengeraskan hati mereka. Mereka menjalankan kehidupan mereka berdasarkan keinginan mereka, pengertian mereka sendiri. Sesuai keinginan mereka sendiri. Sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Bahkan sesuai dengan kedegilan hati mereka sendiri. Ini yang paling parah, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran ini mendorong kita hari ini. Mari kita coba koreksi diri kita. Mungkin waktu kita melihat kelemahan daripada umat ini di dalam hati kita, mungkin berkata ya, aku nggak seperti itu. Saya belum sejauh itu. Tapi saya ingin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, betul-betul merenungkan, mengoreksi diri, mengaplikasikan kebenaran firman yang kita dengar. Kita harus sungguh terbuka di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan menyelidiki kita. Mohon Tuhan menyingkapkan kepada kita. Ada dosa-dosa, mungkin ada dosa-dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tersembunyi di hadapan manusia. Kita anggap itu sudah beres. Kita nggak akan ketahuan. Tapi Tuhan yang bijaksana, itu tidak bisa dibohongin. Kita tidak bisa menyembunyikan suatu dosa di hadapan Tuhan. Mungkin sesama kita bisa, saudara-saudara. Sesama manusia kita bisa menyembunyikan hati kita yang sesungguhnya. Kebejatan kita, dosa kita. Mungkin kita bisa menyembunyikannya. Tetapi di hadapan Tuhan, tidak ada yang bisa disembunyikan. Segala pelanggaran kepada firman Tuhan, ada konsekuensinya. Ada hukumannya yang sangat serius. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Marilah kita belajar hari ini. Kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap anugerah yang Tuhan berikan. Kita jangan mengeraskan hati kita. Kita jangan mengandalkan diri sendiri. Kita jangan mengutamakan keinginan-keinginan kita. Tapi marilah kita mengutamakan akan kehendak Tuhan, akan pimpinan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Kita utamakan itu semua. Dan kita belajar menjadi orang yang taat. Jangan kita seperti umat Israel. Menjadi orang-orang yang berontak. Orang-orang yang tidak mau taat kepada Tuhan. Orang-orang yang sengaja mengabaikan anugerah Tuhan. Itu sesuatu yang sangat berbahaya. Karena ada konsekuensi yang sangat serius. Kita tahu mereka di dalam perjalanan hidup mereka, saudaraku terkasih,
Mereka bukan hanya menentang Tuhan, tidak hanya menentang firman Tuhan, mereka tidak taat kepada Tuhan. Bahkan mereka dengan sengaja berani memilih kehidupan yang sangat berbahaya. Mereka abaikan anugerah Tuhan. Mereka menyembah kepada berhala. Itu sangat berbahaya sekali. Coba kalau kita lihat ayat yang ke-15, saudara-saudara. Di situ dikatakan, tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Ini penegasan daripada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudaraku terkasih, mereka bukan hanya mengabaikan peringatan Tuhan, bukan hanya mengabaikan anugerah Tuhan, mereka justru juga melakukan penyembahan berhala. Itu sesuatu yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Akibatnya saudara, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Kalau saudara perhatikan ayat 17 dikatakan, seperti angin timur aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Tuhan akan mencerai-beraikan orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Tuhan akan menghukum mereka. Tapi sebaliknya, kalau saudara dan saya menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang bersedia dibentuk oleh Tuhan, orang yang mau mengaku segala dosa di hadapan Tuhan, berkata, Tuhan, aku adalah bejana yang rusak. Di dalam hidup saya ada banyak dosa yang tidak berkenan kepada Engkau. Aku mau dibentuk ulang. Aku mau diproses oleh Tuhan. Silakan Tuhan, proses kami, proses hati kami Tuhan, proses hidup kami, supaya kami boleh berkenan kepada Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau, saudaraku terkasih. Itu yang Tuhan mau. Sekali lagi, saudaraku terkasih, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan kita adalah sang pembentuk yang selalu mau. Dengarkan baik-baik. Tuhan adalah sang pembentuk kita yang mau dan mampu. Jadi ada maunya dan ada mampunya. Kalau ada mau nggak mampu percuma. Ya kan? Dia ada mau. Dia mampu membentuk Bapak Ibu Saudara dan dengan mengampuni segala dosa kita, membaharui kita yang taat, percaya, bertobat kepada Dia, dan juga Tuhan yang memberikan anugerah bagi setiap kita yang percaya kepada Dia dan bersandar kepada anugerahnya. Sebaliknya, orang yang tidak taat, orang yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan, walaupun dirinya rusak, dia tidak mau kembali kepada Tuhan. Tuhan sang pembentuk kita akan menghukum setiap kita yang tidak taat, yang tidak bertobat, dan yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan, yang mengabaikan anugerah Tuhan, mengabaikan rencananya, sehingga kita akan menerima hukuman atau malapetaka yang sangat serius. Firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Keselamatan di dalam Yesus Kristus itu anugerah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih, marilah kita. Saya himbau kita, saya mengajak kita. Marilah kita betul-betul serius dengan hidup kita. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Ya, mungkin banyak hal yang kita kerjakan selama ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan sanggup, Tuhan mau, Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita. Dia sanggup memproses kita menjadi bejana yang baru, bejana yang indah seperti yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau adalah pembentuk kami, Engkau adalah penjunan kami adalah tanah liat, kami adalah bejana yang seringkali rusak, yang seringkali memberontak terhadap Engkau. Kiranya Engkau menolong kami, memberikan anugerah kepada kami. Lewat firman yang kami dengar hari ini Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami yang hancur, yang berdosa. Kiranya Tuhan ampuni kami, sehingga kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Kami tidak mengabaikan anugerah-Mu Tuhan. Dan kami dari hari ke hari boleh dibantu oleh Tuhan, boleh dipulihkan oleh Tuhan, boleh dibaharui oleh Tuhan. Sehingga kami boleh hidup seperti rencana awal Tuhan membentuk kami, Tuhan mencipta kami. Dan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak
dan pimpinan daripada Tuhan sepanjang hidup kami ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati setiap saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan kebenaran-Mu hari ini. Terima kasih Bapa di surga, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Pendeta Peter Samsudin atas firman yang boleh disampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan dan pelayanan Pendeta Peter Samsudin. Ya jemaat kasih Tuhan, mari kita sama-sama saat ini kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persembahan kita hari ini. Kita yang sudah menerima rahmat Tuhan, mari kita izinkan kuasanya membentuk kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga kita bisa mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadanya. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya yang menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku Heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya yang menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya yang menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya yang menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak, hingga harinya kelak, hingga harinya kelak, hingga harinya kelak. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita serahkan kepada Tuhan persembahan kita. Terima kasih kebaikan Tuhan, terima kasih kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan senantiasa memelihara mencukupkan kehidupan kami semua. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan
yang selalu ada bersama dengan kami. Bapa, kami sudah memberikan persembahan kepadamu. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan persembahan ini. Melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Melalui gereja kami juga, persembahan ini boleh bermanfaat bagi banyak orang. Dan juga memberkati bagi banyak orang. Tuhan berkati untuk setiap yang mengelola supaya Tuhan berikan hikmat bijaksana dari Tuhan. Tuhan pakai setiap mereka. Terima kasih Bapa. Inilah persembahan kami, syukur kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama-sama kita akan masuk di dalam pokok doa syafaat. Saat ini kita akan mendoakan untuk 2 hal. Yang pertama, mari kita berdoa bagi seluruh jemaat di dalam pergumulan hidup yang ada, supaya iman mereka tidak menjadi lemah ataupun gugur, tetapi mereka semakin kuat bersandar dan berharap kepada Tuhan. Mereka boleh mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, nanti kita bersama-sama akan doakan bagi para pemimpin gereja kita, supaya mereka terus setia, taat pada pimpinan Tuhan, peka pada apa yang Tuhan kehendaki bagi gerejanya. Hikmat bijaksana Tuhan senantiasa turun atas mereka. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersama-sama berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan. Pasca pandemi yang sudah kami lalui bersama, ada beberapa jemaat yang sudah mulai dipulihkan. Ada beberapa jemaat yang masih kebingungan mereka akan memulai bisnis apa. Tuhan tolong berikan kreativitas. Tuhan tolong berikan jalan-jalan yang terbuka bagi setiap mereka. Tuhan berikan iman yang kuat, yang teguh. Di dalam mereka menantikan jawaban atas doa-doa mereka. Biarlah mereka tidak menjadi lemah imannya Tuhan, ataupun gugur. Biarlah mereka tidak meninggalkan pelayanan, tidak meninggalkan ibadah-ibadah mereka, dan tidak meninggalkan Tuhan di dalam keadaan-keadaan yang sulit. Bahkan mereka semakin berharap bersandar kepada kekuatan kuasa Tuhan yang selalu menopang mereka dan pasti akan memulihkan setiap mereka. Bapa, kami rindu mereka semua mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam proses yang tidak mudah ini, Tuhan selalu menopang mereka, Tuhan selalu menuntun mereka, dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Bapa, kami juga berdoa bersama-sama untuk para pemimpin gereja kami ya Tuhan. Tuhan sudah percayakan mereka menjadi pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan terus taruh hati yang terus taat pada pimpinan Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, mereka sungguh-sungguh peka akan apa yang Tuhan kehendaki untuk kemajuan, perkembangan, pertumbuhan gereja kami. Bapa, Tuhan pakai setiap mereka. Berkati dalam setiap pergumulan mereka, supaya mereka terus juga taat kepada Tuhan, menjadi teladan yang baik. Hikmat bijaksana dari Tuhan senantiasa turun atas para pemimpin kami. Dan kami percaya gereja kami akan maju bersama-sama dalam satu kesatuan, karena Tuhan memakai setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Pada pagi hari ini saya mengundang kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan pujikan doksologi. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Allah kita. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan terus ada di dalam hidupmu. Engkau simpan baik-baik di dalam hatimu, dan engkau lakukan di dalam kehidupanmu. Engkau taat terus senantiasa pada proses Tuhan. Seburuk apapun keadaanmu, percayalah Tuhan yang memiliki hidupmu. Tuhan siap membentuk engkau dan memurnikan engkau, bahkan memakai engkau menjadi alat kemuliaannya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai, sukacita, kekuatan dan topangan dari Roh Kudus akan senantiasa menyertai memberkati hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
semua disilakan duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah kita selesai.